kita hadir untuk memastikan bahwa ada peningkatan partisipasi pemilih. Saksi sebagai salah satu instrumen penting ya. PSN ini membantu konsolidasi. Karena saksi ini adalah merupakan bagian yang strategis, ini merupakan kunci kemenangan kita. Pertanyaannya, gimana membiayainya? Satu, gimana mencari 10 orang ini? Gimana perintahnya seperti ini? Kayak gampang aja gitu kan? Nah, oke, Sobat Muda Golkar, jumpa lagi dengan kami. Kali ini saya berada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kemarin kita dari Tangerang, terus hari ini kita ada di Sobat Golkar, saya ditemani dengan orang hebat. Saya merasa belum banget bisa satu meja dengan orang-orang hebat ini. Saya perkenalkan satu-satu dulu. Yang pertama, di samping kiri saya ini senior paling sepuh. Paling sepuh berarti ilmu silatnya paling tua. Dari sepuh, Bukan dari segi umur, dari segi ilmu silat. dari sepuh. Ini Bang Iqbal Wibisono. Assalamualaikum. Ya, dia adalah kemenangan pemilu di Jawa Tengah, Provinsi Jateng dan Bali. Di sebelahnya ini semua udah kenal pasti. Ini Kepala BSMTG Bang Sahman pasti. Assalamualaikum. Sekarang baru dari Bengkulu kan? Ya, Dari Bengkulu cuma PP doang langsung Semarang. kemarin serang dulu Jakarta ke Semarang. Kalau ke Semarang, balik ke rumah. Soalnya kemarin waktu di sorean, aku masih ada. Ya, kalau kembali ke Jawa Tengah itu kembali ke rumah. Ya, ini yang berikutnya ada Mas Edi. Ini juga soalnya ada laki-laki ada gitu. Ini Kepala BSN Provinsi Jawa Tengah. Nah, yang paling cantik di antara teman ngobrol saya hari ini dari KPG adalah Bapak Manasadi. Beliau adalah Ketua KPG Jawa Tengah. Waalaikumsalam. Kita mau ngobrol apa nih Bang? Izin. Boleh ya saya tentuin tema kita ngobrol hari ini, boleh? Boleh. Gimana kalau kita ngobrol hari ini itu soal peluang dan strategi Golkar Jawa Tengah pada pemilu 2024. Boleh ya? Izin Bang ya? Oke. Yes. Saya mulai dari Bapak. Bang Mas kan sekarang kan anggota fraksi Partai Golkar, sekretaris fraksi. 2024 nyalek lagi bos. Saya mau tahu kira-kira dulu 2019 ketika pileg dengan keadaan yang sekarang kita udah siap-siap pasti. Dia sudah segas ya. Ada nggak perbedaan yang Bapak merasakan dulu sebelum ada lahirnya BSMPD, kemudian sekarang sudah terlihat? Kira-kira kerja-kerja pengalaman, relawan dan sebagainya seperti apa sekarang? Oke, sudah. Jadi saya merasakan saya apalagi ketika sudah bulan. Cukup, masih cukup. Iya, itu bapaknya sudah incumbent, kan? Belum pernah, kan? Oh, baru pertama 2019. Sudah kedua, tapi yang pertama kan masih ada hasil kemudian yang lagi 2019. Nah, itu saya merasa ketika yang paling terasa adalah ketika kita harusnya kita langsung
sebelah partai belum begitu kenal, ya kan? Karena ada pimpinan-pimpinan partai yang dihormati. Nah, kita belakangan nih, dari sisa-sisanya dulu. Menyisir dari belakang. Iya. Nah, kemudian setelah itu yang paling berasa lagi ya saya sama BSN itu kan belum ada sanksi. Iya. Terus kita mencari data di dapur saya sekali ya. Jadi totalnya TPS-nya aja bayangkan hampir 7.000. Hampir 7.000. 7.000 TPS di Iya. dapil. Iya, di dapur saya. Sehingga untuk mencari datanya itu kesusahan. Data presisi per TPS-nya kan, bukan data rekap per kecamatannya. Betul. Nah, terus saya sudah dikabarin tuh ada juga bahwa untuk menjaga suara itu penting banget kan. Ya. Maka kan BSN sekarang jargonnya Jaga pemilih, jaga TPS, jaga jaga suara. Nah itu karena itu saya terjadi. Jadi ada di salah satu TPS. Jadi di tempat saya itu suaranya itu sebenarnya 100 sekian lah, Oke. ya kan 120. Ternyata kalau nggak ada saksinya itu bisa jadi cuma 20. atau 12, maunya belakang hilang. Iya, nah lebih sedikit kan. Nah, atau satunya yang hilang. Atau satunya yang hilang. Bisa 20-nya. Nah sekarang saya jadi kalau orang Jawa bilang nyicil ayam, lebih tenang karena ada BSN ini. Saksinya sudah diatur dan sudah diatur lama sekali, jadi nggak 3 bulan sebelum ini ya kan, kesannya kita mencari kader yang benar-benar yang cuma ambil jasa siapa yang mau saksi apa yang mau saksi Itu dulu kan kayak gitu. Nah, akhirnya 1 minggu sebelum pencoblosan baru itu saksi-saksi kita cari, baru kita cari. SK-kan gitu kan. Nah di SK kan mereka kadang belum terlatih. Belum terlatih. Ya kan, kadang siapa aja yang kita sisa-sisa karena mungkin yang terbaik sudah ada yang ambil atau ada yang didik kan. Itu pun masih kadang dibajak sama partai lain. Nah. Harus mau dibaca. Dibajak sama partai lain, diambil sama partai Enggak lain. dibajak pun kadang ada yang ketiduran. Nah sekarang kan tidak, ini seperti pengkaderan. Oke. Kan? Nah, jadi ini bedanya. Dan satu lagi kelebihannya adalah saya sebagai ketua KPPG Provinsi Jawa Tengah, ketuanya Perempuan-perempuan Golkar ya. Jadi ini merasa sangat terbantu ketika saya menjadi ketua, ada BSN ini membantu konsolidasi karena BSN ini kan anggotanya kan biasanya ada perempuan ya. Kayak hari ini aja kita ada TOT itu wajib mengiring unsur perempuan, iya, unsur dari unsur KPPG. KPPG. Jadi paling nggak 2 ada unsur KPPG. Jadi mau nggak mau kita berarti itu kaderisasi konsolidasi. Nah saya rasa dengan perbedaan yang tadi saya sebutkan, kalau tadi temanya peluang, ya peluang kita besar untuk lebih baik di 2020. Peluang dan strategi, itulah strateginya ya. Yes, ya. Good. Strategi yang lebih baik kan? Ya, Nah, terstruktur, sistematis dan dibuat masif. Iya. Mungkin begitu Mas Ferry ya. Iya, iya, iya. Oke, sip. Saya ke Mas Ferry. Iya. Nah, Mas Ferry sebagai kepala BSN ini kan kita perjuangannya lumayan panjang. Kita dulu pertama saya ingat kita tes pertama itu 2020 pilkada. Iya. Dan itu waktu kita mempersiapkan itu kan cuma 3 bulan ya Bang ya? 3 bulan. Kurang lebih cuma 3 bulan dan waktu itu masih trial and error aja. Iya. Kita turun ke bawah, siapkan saksi-saksi waktu itu. Belum dibuat berjenjang seperti ini yang kira-kira punya konsep strategis yang kalau dulu kan asal kita bikin aja. Iya. Kalau sekarang ini udah sampai pada strategi instrumen. Iya. BSN itu menjadi instrumen penentu kemenangan. Artinya ini menjadi terstruktur, sistematis dan masif. Iya. Mas Ferry mungkin peluang dan tantangan di Jawa Tengah sendiri gimana? Iya, Mas Indra dan kabar Golkar ya, saya kira BSN ini adalah bagian manifestasi daripada wajah Partai Golkar ya, yang hari ini memang Partai Golkar adalah partai modern ya. Nah, Ya, partai modern tentu
saya kira infrastrukturnya mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dan tadi disampaikan, saya kira kita banyak belajar daripada pemilu ke pemilu ya. Baik dalam sisi penyelenggaraan, baik dalam sisi substansi, maupun juga kemudian tingkat partisipasi publik ya. Nah, saya kira evaluasi itu kemudian dirangkum oleh DPP, kemudian diperintahkan ke BSN untuk menerjemahkan dalam tantangan-tantangan yang ada itu. Saya kira yang pertama, pengalaman yang lalu sebagai sebuah partai modern tentu tidak lucu ya ketika kemudian Golkar sebagai partai yang modern ya, yang sudah kemudian menjadi kesadaran kadernya itu kemudian tidak punya saksi katakanlah ya. Saya kira itu pengalaman yang harus kita jawab lagi. Kemudian yang kedua, saya kira Partai Golkar, keberadaan BSN juga pada sisi lain juga meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. Betul. Artinya tidak hanya dimensi internal yang ingin kita sasar, tapi secara eksternal pun kita turut berkontribusi terhadap kemajuan demokrasi di bangsa kita. Nah, ukuran demokrasi pemilu saya kira salah satunya adalah di tingkat partisipasi. Nah, angka partisipasi kemarin di angka 60-70%, itu pun tidak average, tidak sama ya. Nah, saya kira dengan BSN yang akan kita posisikan masing-masing TPS 10 kader, itu kita bisa bayangkan 10 kader kemudian memberikan edukasi pada masyarakat yang lain, maka kita akan berkontribusi untuk meningkatkan tingkat partisipasi di Jawa Tengah akan lebih baik angkanya di pemilu 2024 nanti. Kemudian yang terakhir saya kira pengalaman Golkar lebih untuk memastikan ini membutuhkan kesiapan dan saksi sebagai salah satu instrumen penting ya, karena saksi itu yang akan kemudian nanti mengawal pelaksanaan pemilu baik dari coblosan sampai kemudian penghitungan. Nah, keberadaan pun itu diakui oleh perundang-undangan, diakui oleh sebuah negara. Saya kira ini kesempatan yang baik, terobosan yang sangat strategis oleh DPP dan BSN pusat ya untuk kemudian melakukan persiapan dengan meningkatkan kualitas kader kita yang akan ditempatkan di sana, sekaligus juga memberikan kepastian bagi Partai Golkar tidak ada satupun TPS yang tidak ada saksinya. Nah, ini saya kira kesempatan yang baik, dan kami juga selaku BSN di Jawa Tengah akan coba terus menerjemahkan perintah itu, karena ini adalah tadi yang kami sampaikan, tidak hanya sisi internal yang akan kita dapatkan manfaat, kita juga berkontribusi nyata terhadap perjalanan demokrasi bangsa kita. Jadi bukan hanya untuk memenangkan Golkar, tapi betul-betul juga melebarkan adalah tingkat partisipasi pemilih apakah naik? Iya pasti, kita akan makin naik ya. Saya kira begitu. Oke. Mister Sam. Artinya gini Bang ya, Bang Mas Ferry, artinya kalau dulu saksi itu benar-benar hanya sebagai penyaksi pemungutan suara dan penghitungan suara. Hanya sebatas itu. Nah, kalau sekarang kan paradigmanya agak lain nih setelah ada BSN. Ya, ada dua nih Mas Indra ya. Kita kemarin secara kuantiti kita juga belum memberi keyakinan bahwa secara kuantiti artinya seluruh TPS itu terisi. Yang kedua secara kualitas itu juga kemudian juga belum meyakinkan terhadap kelembagaan partai, artinya bisa jadi dia ada tapi secara kualitas dia tidak mengetahui apa yang akan dilaksanakan. Sebelum itu kuantitasnya belum tercukupi, artinya dari 10 TPS mungkin yang terisi 1 TPS ya. Nah ini kan tantangan ya. Nah dan Golkar belajar dari itu dengan lebih baik, maka dari awal sudah mempersiapkan dengan satu kelembagaan namanya BSN. Ya, Bang Sam sebagai kepala badan saksi nih Bang. Bang, di mana-mana Bang, hampir semua tempat yang kami datangi, ini saya sebagai bawahan Abang. Nggak ada bawahan. Di mana-mana tempat yang kami datangi selalu pertanyaannya senada dan seirama. Pertanyaannya, gimana membiayainya? Satu, gimana mencari 10 orang ini? Gimana perintahnya seperti ini? Kayak gampang aja gitu kan? Nah, ternyata memang setelah kita memberikan training of trainer itu, jadi sebelum kita memberikan training of trainer, di kepala mereka itu, wah ini beban yang besar ini. Harus menyiapkan, menggalang, mencari dan 10 orang kader di setiap TPS. Itu bagi mereka itu tantangan yang berat. Seakan-akan
mission impossible ya. Maksudnya. Seakan-akan itu misi yang mustahil dilakukan, baik itu pembiayaannya atau segala macam. Tapi setelah kita memberikan materi-materi tentang trainer badan saksi, akhirnya mereka oh begini tuh. Nah mungkin Bang Sam ini mungkin bisa di stressing sedikit biar teman-teman Golkar pada tahu sih sebenarnya seperti apa sih strategi badan saksi membuat dan meramu 10 orang per TPS itu sampai dibilang simple, mudah dan bisa diorganisir secara baik untuk menjadi instrumen pemenangan pemilu itu kayak gimana sih Bang? Di-spill dah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada pemirsa kader Golkar dan pemirsa kabar Golkar yang mengikuti acara ini, Mas Ferry, Pak Senior, izinkan. Jadi secara prinsip begini, kita ini punya rujukan bahwa ketika kebijakan Ketua Umum itu menyampaikan bahwa harus ada 10 orang saksi di TPS, itu adalah fatwa dan kebijakan Ketua Umum yang kita harus jaga sebagai lembaga yang dibuat oleh Partai Golkar. Kebijakan ini nggak boleh menyentuh tanah, tapi kita harus nangkap sebagai badan saksi yang diberikan amanah oleh partai untuk menjawab. Ini kan sebenarnya keluhan dari pemilu ke pemilu setelah kita melakukan konsolidasi, dan problem terakhir itu ada pada saksi untuk membuktikan bahwa suara itu ada di TPS. Ya klasik. Tapi setelah diberikan penugasan kepada kita dan saya dan teman-teman, setelah Mas Ferry dan semua teman-teman di seluruh Indonesia, setelah kita menjalankan ini ternyata asik memang menjalankan misi besar dari BSNPG. Asiknya di mana? Asiknya itu ketika kita menjalankan, orangnya itu kan semua mempertanyakan tentang pembiayaan. Padahal enggak. Biaya itu bukan menjadi sebuah faktor utama yang harus menghadang gagasan besar kita. Tapi yang penting adalah keilmuan, skill, spirit, semangat, bagaimana kita bisa merangkul, menyampaikan. Wong ini kan orang ingin membesarkan partai, orang ingin mendapatkan posisi politik. Artinya bahwa ketika dia ingin mendapatkan posisi politik, dia punya strategi. Nah, itu strategi. Nah, strategi ini yang harus kita kawinkan. Ini harus dikawinkan antara keinginan, kemauan, dan lain sebagainya. Ini yang kita harus padukan. Kita harus bicarakan. Tidak semua masyarakat itu karena uang akhirnya dia harus memilih kita, enggak. Ternyata setelah kita datang dan kita bicarakan, masyarakat itu butuh penghargaan. Saya bukan menuduh dan lain sebagainya, tapi problemnya edukasi terhadap penyelenggara pemilu itu yang tidak berjalan secara maksimal. Nah, kehadiran BSNPG seperti yang tadi Pak Fatwa dan Mas Ferry sampaikan bahwa kita hadir untuk memastikan bahwa ada peningkatan partisipasi pemilih. Nah, oleh karena itu kita udah lakukan ini di Pilkada 2020, dan salah satu daerah yang kita jadikan sebagai fokus untuk melakukan agitasi komunikasi politik di Jawa Tengah. Mas Ferry. Kita keliling, saya keliling. Orang Papua yang keliling di Jawa Tengah itu saya udah jadi rumah kedua. Karena Jawa Tengah ini lumayan visioner dalam meramu strategi itu. Oh iya, ini jadi daerah. Saya mau sampaikan bahwa Jawa Tengah itu jadi rujukan. Yang saya sampaikan ke daerah-daerah lain bahwa Jawa Tengah itu menjadi rujukan bagi BSNPG, inspirasi. Dan akhirnya itu bisa dicontohi oleh daerah lain, dan hari ini alhamdulillah BSNPG itu di daerah lain itu jalan karena hampir setiap dokumentasi itu kita perlihatkan ke seluruh teman-teman. Dan saya mau bilang bahwa belakangan ini setelah datang dari daerah ke daerah yang satu dengan daerah yang lain, hampir nggak ada lagi orang bicara tentang anggaran, biaya dan lain sebagainya. Dari mana biayanya? Nggak ada. Karena saya kembalikan dan saya sampaikan, loh Bapak Ibu ini kan mau jadi anggota DPR. Artinya kita ini harus jalan memiliki modal gitu loh. Ketika ada modal, ini yang kita harus bicarakan secara
adil, kan kita bicara tentang keadilan. Ketika kita bicara tentang keadilan, maka kita bicarakan untuk memberikan clue kepada kader-kader Golkar bahwa ketika dia berkeinginan untuk menjadi anggota DPR, dia sudah diberikan amanah oleh partai menjadi caleg, maka dia harus jaga amanah itu. Dan ternyata itu terbangun sehingga komunikasi yang kita jalankan, spirit yang ada pada teman-teman BSNPG dan teman-teman kader yang ada di bawah itu nyambung. Ada sinkronisasi yang selama ini terputus gitu loh. Kenapa? Karena kita akui bahwa Golkar ini kan berkuasa 32 tahun dan pada saat itu dia belum masuk dalam kategori partai, masih golongan. Golongan karya. Bukan partai tapi golongan. Dia golongan karya. Yang 32 tahun. Artinya 32 tahun ini, nah kita ini masih terbawa dengan spirit Orde Baru. Padahal kita lupa bahwa sekarang era reformasi. Multi partai. Dan kita harus buka itu. Kita harus bisa menciptakan suasana kebatinan yang terjadi pada Orde Baru yang dulunya itu memang bagian dari infrastruktur kekuasaan. Hari ini kita dulu kan ada 3 itu, ada ABG kan, ABRI birokrasi Golkar. Hari ini ABRI birokrasinya nggak ada, yang ada hanya Golkar. Nah Golkar inilah yang harus kita manifestasikan, kita harus bedah dia, kita turunkan dan kita harus ciptakan itu. Nah artinya kita tidak bisa menceritakan ini secara gamblang di sini. Tapi saya ingin sampaikan, saya ingin sampaikan kepada seluruh kader Golkar dan simpatisan bahwa nanti BSNPG akan ciptakan itu strategi. Dan saya pastikan bahwa kemenangan Partai Golkar di Jawa Tengah itu adalah sebuah kepastian. Bukan hanya sekedar mimpi di siang Dan hari. sekaligus juga ingin memberikan pesan kepada seluruh bangsa ya, bahwa BSNPG ikut mensukseskan pemilu dalam arti menciptakan jurdil, jujur, adil, luber, artinya ya dengan 10 kader akan kemudian mengawal dan sekaligus bisa berkoordinasi dengan seluruh penyelenggara bahwa penyelenggaraan pemilu harus sesuai dengan regulasi dan ada. Kita akan bantu. Semakin banyak yang jaga kan semakin bagus. Bagus. Ya. Kita akan bantu penyelenggara pemilu. Saya berikan pesan kepada teman-teman penyelenggara pemilu. Jangan khawatir dengan BSNPG. BSNPG akan menjalankan misi besar dari penyelenggara pemilu untuk sukses pemilu 2024. Itu pasti. Dan sebagainya. Gitu. Ini memang kalau kita bicara dengan Pak Kepala BSN ini pastilah. Bahkan Bang, kalau tadi Bang Farah, Bang Sam itu menyinggung tentang kalau zaman dulu kita zaman Orde Baru, itu kan cuma Partai Golkar yang punya struktur sampai di tingkatan desa kelurahan. Dulu namanya Pokar. Nah, sekarang di zaman dan itu waktu itu kan cuma 3 partai. 2 partai satu golongan. 2 partai 1 golongan. Makanya golongan ini bisa membuat struktur organisasi partai sampai di tingkatan paling bawah. Di tingkatan dusun dan kelurahan. Sekarang dengan multipartai, era reformasi multipartai, semua partai bisa melakukan itu. Nah sekarang ini saya lihat transformasi Golkar melalui Ketua Umum Erlangga Hartarto itu justru bertransformasi membuat gebrakan yang lebih maju lagi. Struktur organisasi partai itu dibuat sampai di tingkatan TPS. Oh iya, inilah BSNPG. Golkar itu selalu terdepan dalam inovasi. Nah, Partai modern, yang lain mengikut. Pasti mengikut, karena kita partai tertua. Jadi saya juga ingin pesankan kepada teman-teman partai lain, ikuti di belakang lah. Berikan kesempatan kepada Golkar. Dan masyarakat, saya mau bilang Bang, bahwa masyarakat itu menginginkan kembalinya Golkar itu memimpin untuk bagaimana menjawab kesejahteraan masyarakat di setiap lini. Wes wayai. Wes wayai Partai Golkar. Gitu Golkar dong. menang, rakyat Sejahtera. Gitu. Jadi tidak ada masalah. Inovasi yang Golkar ciptakan terdepan itu akan menjadikan sebuah kesejahteraan pada seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah. Apalagi ada BSNPG, wah, udah deh, jangan, udah. Insya Allah.
Gitu. Luar biasa. Top, Aduh, top, 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 top. Ya cuman lagi-lagi ya kita nggak bisa membuka lebih jauh tentang strategi. Oh, Kan kita nggak iya. mungkin, ini kan terbuka ruangannya kan. Ini live di sosmed. Jadi kita nggak mungkin ngobrol sampai hal-hal. Masuk PSNPG biar kita bisa cerita lebih rinci. Harus Nah, jadi kader dulu. Jadi kader. Ada. dari kader dulu nanti kita berikan Baru dapat pendidikan politiknya. Di pendidikan politik itulah kemudian semua strategi-strategi di Golkar, terutama yang berkaitan dengan instrumen BSN itu Pasti. Gak ada di partai lainnya, ada di partai Golkar. Dan ini Masuk Bang, partai Golkar. sabar Bang ya. Saya hampir setiap kali saya melakukan diskusi seperti ini dengan teman-teman itu pada oh ternyata seperti ini tuh konsepnya, ternyata lebih mudah. Justru ini yang tadi soal BSNPG TPS 10 orang per TPS itu, yang tadinya mereka pertanyakan gimana sih biayanya, gimana asal gimana ini Jangan bicara biaya Ah, dulu. akhirnya begitu kita Semangat. kasih tahu begini loh, begini oh ini masuk akal, ini lebih kita sebagai caleg justru lebih dimudahkan, Sangat dibantu. karena sangat Membantu sekali untuk caleg. karena terdata by name, by address, by TPS, by NIK dan by titik-titik. Nah, Bang Iqbal, ini senior sepuh nih, ilmu silatnya paling tinggi. Maaf, ampun Bang. Nah, sebagai Jenderal pemenangan. pemenangan pemilu di wilayah Jawa Tengah ini tantangannya berat menurut saya, karena izin Bang ya, Jawa Tengah ini diidentikan dengan warna yang lain, apalagi Kandang pandai. kandang. Nah, saya nggak sebut, Kandang. tapi saya sebut warna. Ya, tentu tantangannya Abang sebagai pemenangan wilayah, pemenangan pemilu pasti tantangannya berat. Tapi menurut saya di situ Abang pasti punya seni bermain yang cantik. Bisa di-spill juga mungkin Bang. Iya, Kira-kira strateginya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Indra, Pak Samul, Pak Ferry dan Mbak Mesti dan seluruh pemirsa semua. Pemilu yang diikuti oleh multipartai itu mulai tahun 99. Jawa Tengah yang pertama itu nomor 3. Tahun 99 ya. Kemudian kita nomor 2 2004 ketika Ketua Umum Pak Batam. Dengan waktu itu Jawa Tengah mendapatkan 17 kursi di provinsi, DPR provinsi. Kemudian DPR RI 11. Sekarang pemilu kita diikuti oleh banyak partai, kalau salah 18, dan pada waktu kemarin kita menempati nomor 4 ya. Nomor Kita di urutnya, bawah Gerindra. Gerindra. Dan kita sekarang DPR provinsinya dapat 12, perolehan di provinsi di Jawa Tengah. kita dapat 12, DPR-nya kita dapat 11. Secara nasional kita tahu persis kita 85. Dan Ketua Umum bersama Pak Samud ini, karena Pak Samud ini kan setengah meter dengan Ketua Umum, bercita-cita mendapatkan 116. Saya Amin. sampaikan pada Kepala BSN, yang 85 tidak usah didiskusikan, tapi kita mendiskusikan kekurangannya itu. Jadi 116 kurangi 85 berarti kita masih harus 31 ya. Kurang lebih ya. 21. Itu yang perlu didiskusikan. Oleh karena itu kita yakin ya, sebagai penanggung jawab pemenangan pemilu wilayah Jateng DIY ya, dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh BSN, salah satu piranti yang strategis untuk memenangkan Partai Golkar. Kalau dulu kita tidak pernah bayangkan, Iya. karena memang sekarang ini Badan Saksi Nasional dipersiapkan lebih awal Iya. dari tradisi-tradisi yang dilakukan oleh partai kita, Iya. mulai dari 99 sampai sekarang. Oleh karena itu sekarang lebih siap, Lebih siap. Lebih siap. baik itu secara struktur, kulturnya juga sudah dibangun, substansi materi juga dipersiapkan betul, sehingga tidak ada lagi nanti saksi itu tidak siap Iya. terhadap apa yang mesti harus dilakukan. Karena saksi ini adalah merupakan bagian yang strategis, ini merupakan kunci kemenangan kita. Karena Saksi apa? menjadi kunci kemenangan. Suara kita berada di TPS.
Dan itulah maka Pak Samud bersama Pak Ferry dan tim mempersiapkan setiap TPS 10 orang. Ini kalau memang ini benar-benar terjadi, ini dahsyat luar biasa bagi Partai Golkar. Oleh karena itu maka kita jangan pernah bertanya apa yang mesti harus diperbuat oleh Partai Golkar dan apa yang akan didapatkan oleh semangat. Oleh karena itu edukasi yang perlu dibangun. Sehingga kepercayaan yang muncul dari para pemuda kita, dan ini menurut informasi dari Pak Samud, anggota BSN yang nanti akan mendapatkan tugas di Saksi adalah generasi muda dan milenial. Dan diperbanyak lagi sebagai afirmasi action teman-teman yang Mbak Mesti yang perlu dikelola. Kalau perempuan ini kalau sudah bicara, ini luar biasa. Kekuatan mak-mak. Ya, Nah, power of mak-mak. jadi oleh karena itu Kemampuan menekan. 117.299 TPS. Ini adalah merupakan salah satu kunci kemenangan. Dan ini menurut evaluasi PP Jawa 2 dan ini terbukti pada tahun 2020. Jawa Tengah dari 21 pilkada yang diselenggarakan kita menang 17. Dan ini Melebihi angka nasional. angka nasional. nasional 80,10%. Dan ini andil besar dari Pak Ferry, Pak Samud dan Pak Mas. Kalau itu saya PP Jawa 2 ini hanya menghimpun laporan-laporan, tapi pelaksanaan adalah teman-teman. Strateginya di PP kita yang di Namun lapangan. kita tahu persis bahwa inilah kalau ilmu silat senior kan saling main. oleh karena itu kita berharap betul bahwa dalam persiapan nanti betul-betul kita persiapkan 10 dan dengan BSN yang masif, terstruktur, baik secara kultur maupun substansinya, kita yakin bahwa di Jawa Tengah akan mampu memenangkan Partai Golkar. Minimal kalau Pak Ketua dipilih 1 berkeinginan bahwa DPR RI menjadi 15, kemudian DPR provinsinya menjadi 18 sampai 24 dan DPR di provinsi 321. Apabila ini betul-betul kita lakukan secara bersama-sama dengan koordinasi yang baik, dengan dipersiapkan sumber dayanya, insya Allah semua akan bisa tercapai. Dan apabila itu nanti tercapai, tentu saja generasi muda ini yang akan mendapatkan hasilnya di kemudian hari. Insya Allah semua akan bisa tercapai. Mendapatkan, tapi generasi muda ini nggak bisa gerak tanpa bimbingan. Oh iya dong. Jadi kita ini Fatsun. yang sudah mulai bergerak Fatsun. tahun generasi-generasi yang sebelum reformasi, saya kebetulan menikmati sebelum reformasi dan generasi milenial. Nah, kita ini tidak mau kita sudah merasakan ternyata kita ini sudah tua juga. Oleh karena itu saya yakin mereka ini teman-teman lebih adaptif dengan situasi dan kondisi, sehingga Golkar harus lebih modern, dan di tangan-tangan teman-teman inilah maka Golkar akan tercipta dengan situasi yang modern. Jadi jangan kemudian kita selalu berbicara masa lampau, ketinggalan masa lampau. Yang baik kita pakai, namun ke depan harus lebih bagus dan lebih cerdas, lebih inovatif, lebih menyesuaikan dengan konteks yang ada. Jadi jangan selalu mengatakan zaman lama, masa lampau terus. Kita menatap masa depan. Kita harus mampu mengantisipasi masa depan, karena kita tahu yang kita harus bicarakan adalah ke depan, bukan ke belakang. Terima kasih. Bang, izin Bang, jadi kan Badan Saksi ini kan menjadi lembaga yang berbasis di tingkatan paling bawah, di TPS paling bawah, dan itu permanen, Bang. Kunci kemenangan Permanen. partai. Dia merupakan kunci kemenangan Partai Golkar dan dia permanen, Ya. terlembagakan. Yes. Artinya itu bukan cuma ada pada saat pemilu aja, tapi terlembagakan secara permanen. Jadi- Artinya 5 tahun ke depan itu masih dia, Ya. gitu kan? Panca. Iya, Jadi sabar Bang. Artinya bisa dong saya beriming-iming atau berfantasi kalau ini jalan nggak menutup ke depan, nggak menutup kemungkinan ke depan ini Golkar bukan lagi menjadi pemenang, tapi udah sampai mungkin presidennya pun mungkin dari Golkar. bisa. Pasti. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil. Oke. Manakala dipersiapkan dengan baik dan apabila betul-betul kita jalan dengan baik, Ya. justru kader yang baik harus dimulai dari bawah. Kader yang baik harus memulai dengan mengkaji, mengidentifikasi dan mengerti betul makna perjuangan. Jadi oleh karena itu nanti ke depan
Pak Sahmud, Pak Ferry dan Bu Mesti ini tugasnya adalah bagaimana membentuk kader-kader dari bawah yang betul-betul memiliki potensial, baik itu secara intelektual, baik itu secara psikis maupun daya juang. Di Golkar kita punya namanya karakter Des. Jadi oleh karena kalau dulu karakter Des. Ya. Kalau sekarang ini jadi satu TPSU, ini adalah salah satu manifestasi ya. Ya. Jadi kalau itu betul-betul terjadi dan itu dilahirkan dari kader-kader inti Partai Golkar yang notabene masih berusia muda, saya yakin dan harus tugas-tugas Pak Sahmud, Pak Ferry memberikan motivasi, dia harus selalu bergerak terus. Sehingga jangan selama jadi saksi terus. Ya. Pada suatu ketika adalah sebagai koordinator saksi, dia harus menjadi pemimpin di tingkatannya. Artinya ada regenerasi, Harus ada motivasi, di situ. ada motivasi. Dan kalau kita kemudian besar dan kita berkuasa dalam arti kita memperbanyak kursi-kursi di DPR, peluang-peluang akan terjadi dan tidak menutup kemungkinan pada suatu ketika pimpinan Indonesia akan bersumber. Partai. Artinya rebound kembali Ya. kan dengan pola. Kenapa itulah tadi? Kenapa anak-anak muda yang di tiap-tiap TPS itu karena kita mau panjang. Kita mau Jadi jangan panjang. hanya. Dan kedua, Milenial. panca sukses yang kelima, Nah, menang legislatif, menang presiden, dan menang pilkada. Jadi tugasnya ini dalam tahun 2024 tidak hanya sekedar mengawasi presiden, tidak hanya sekedar mengawasi bertugas di pileg, tapi bulan November ya, November 2024. pilkada, dan pilkada juga penentunya adalah teman-teman PSN. Betul. Kalau itu betul-betul satu TPS adalah betul, dan itu potensi semua. Tidak hanya sekedar terbantu petugas-petugas TPS itu, tapi adalah minimal akan menjadi teman, akan menjadi mitra dalam rangka menyukseskan pemilu. Karena pemilu sebenarnya tidak hanya milik Partai Golkar, tapi pemilu berhasilnya pemilu adalah milik semua, milik bangsa Indonesia. Dan dengan kehadirannya BSN, maka sangat membantu penyelenggara pemilu. Itu yang penting. Bang Sam, izin Nah. Bang Sam. Ini di berbagai tempat kita melakukan obrol-obrol seperti ini, itu di media podcast kita itu banyak yang bertanya kapan, misalnya dari luar Pulau Jawa banyak yang bertanya, Bang. Ini kegiatan TOT BSN ini kapan diadakan di luar Jawa, kapan di Kalimantan? Banyak yang bertanya seperti itu. Bisa di-spill nggak, Bang? Yang pertama bahwa selama ini Golkar itu diidentikan dengan basisnya itu ada di luar Jawa. Sementara kita ketahui bersama bahwa basis suara terbesar itu ada di Jawa, 60%. Nah, oleh karena itu kita coba untuk membalikan itu melalui BSNPG TPS. Kita coba untuk melakukan edukasi, turun langsung ke lapangan dan kita berdialog karena kita punya pengalaman pemilu pilkada 2020. Dari pengalaman itulah akhirnya kita coba mendiskusikan ini dengan DPP, dengan Abang di pemenangan pemilu, dan kita jadikan Jawa dan Bali sebagai sebuah indikator untuk kita lakukan itu, sehingga ini bisa menjadi sebuah rujukan kepada daerah-daerah BSN yang ada di daerah lain untuk coba kita jadikan itu sebagai komunikasi politik untuk melakukan konsolidasi dengan kerja-kerja BSNPG untuk menyiapkan sumber daya. Iya. Karena kita ini terlepas dari kepentingannya untuk memenangkan partai, kita juga punya kepentingan untuk menjaga demokrasi agar demokrasi ini benar-benar berjalan secara baik. Karena ujung dari modelnya ini, karena ini kita bagaimana? Jadi gini, kita menemukan bahwa untuk bicarakan tentang kesejahteraan rakyat itu adalah kita bisa harus meminimalisir angka korupsi di tengah masyarakat. Korupsi ini terjadi karena kita memulai dari penyelenggara. Kita memulai dari TPS. TPS ini adalah merupakan rahim demokrasi. Sebuah rahim itu ketika melahirkan generasi, rahim yang bagus, rahim yang sehat, maka akan melahirkan generasi yang sehat. Kalau TPS itu sehat, melahirkan pemimpin yang sehat, melahirkan legislatif yang sehat, maka dia akan melahirkan produk-produk yang bagus, sehingga dengan demikian maka korupsi itu kita bisa tekan melalui manipulasi yang ada di TPS. Nah, oleh karena itu kenapa Jawa menjadi
pilihan awal untuk kita lakukan. Kenapa kita lakukan ini menjelang 5 bulan? Karena kita tahu bahwa karena ini adalah konsepnya baru, kita perlu memang melakukan edukasi itu di wilayah Jawa dan Bali. Wilayah Jawa, wilayah yang representasi jumlah pemilihnya Pemilihnya Terbesar. lebih besar. Terbesar. Golkar ini Terbesar. harus kembali ke Jawa. Golkar ini harus mengenal bahwa Golkar ini lahir di tanah Jawa. Sehingga filosofi itu kita harus tangkap. Oh, ini kajiannya panjang, Bos. Jadi kita nggak bisa bicara di sini. Belum. Kalau kajiannya Siap. ini panjang, siapa yang Ngomong masih orang mau, ya, untuk kita bicara ini Papua, lebih lanjut, Papua pegunungan. masuk Golkar, masuk BSNPG, kita bedah ini sampai Tuh, teman-teman pada Golkar titik. tuh, teman-teman Oke? semua. Oh, gitu. Oke. Itu Yang ngomong dari adalah yang mengajak dan yang ngomong tadi itu adalah Ketua Kepala BSN, dan PLT. Kepala Badan Saksi Nasional Partai Golkar. Teman-teman yang mau bergabung silakan gabung di PLT, BSN, Partai Golkar. masuk di Golkar, Oh, iya. dikaryakan di BSN. Papua Barat. Oke. Nah, terakhir mungkin Pak ya. Papua Barat. Boleh sedikit, 5 menit lagi, 2 menit lagi lah, 2 Oke. menit. Terakhir mungkin. Mbak Fatma, Bang Ferry, Bang Sam, Mas Iqbal, Bang Iqbal. Saya cuma mau iniin dikit. Kalau partai lain saat ini itu sibuk merekrut saksi. Mereka sibuk merekrut saksi. Kita hari ini bukan lagi merekrut saksi sebenarnya. Benar ya Bang ya? Oh iya Kita dah. nggak merekrut saksi lagi sebenarnya. Yang kita lakukan hari ini adalah melakukan seleksi saksi. Itu ikhtiar politik Ikhtiar. namanya. Siap. Mengedukasi. Artinya kalau kita menseleksi saksi berarti sebenarnya udah banyak nih yang antri di tiap-tiap TPS. Tinggal kita membuat apa ya standar prosedur dan standar SOP mereka seperti apa. Bisa di ini kan? Oke, jadi prinsipnya kenapa kita ini pada tataran lakukan seleksi saksi. Yang pertama, dalam rekrutmen para caleg fungsionaris itu kita mulai dari 20%. Oke. Artinya kalau kita mulai dari 200%. 200%, Mas. Kalau kita mulai dari 200%, ini orang yang ada di 200% itu dia memiliki jejaring. Ya. Sampai ke minimal bawah. Dia punya sistem relawan lah. Minimal Punya relawan. sistem relawan Ya. yang siap dan itu sudah diseleksi oleh Abang di pemenangan pemilu. Sehingga kita dari 200% ke 150%, baru 100%. Panjang banget. Betul. Karena panjang banget ini untuk melakukan dan mengakomodir seluruh kepentingan yang ada itu, kita tidak lagi pada wilayah melakukan rekrutmen. Kita sudah ada pada wilayah seleksi. Sehingga kita bisa menemukan sumber daya manusia yang handal, sumber daya manusia yang memiliki integritas, punya komitmen kepartaian dan kebangsaan. Itulah yang kita lakukan. Jadi kita ini hanya melakukan, kita ini adalah bagian badan. BSNPG itu adalah badan dari Partai Golkar, sehingga kita cuma mencoba untuk mengedukasi apa yang sudah dilakukan oleh partai. Jadi kita tetap ada dalam model partai. Kita tidak keluar dari rel. Jadi karena itu sudah dilakukan oleh partai, kita tinggal melakukan itu dan kita mengakomodir supaya ini barang tidak keluar dari sistem yang sudah dibangun. Dulu saya masih ingat kata-kata Abang itu. Jadi Abang menganalogikan bahwa BSNPG ini adalah tempat berkolaborasinya berbagai unsur yang ada di dalam partai Golkar, baik di Hastakarya maupun Yes. Bukan saya di Partai Golkar, yang ada di luar di luar. partai yang berkepentingan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia ini banyak. Kita masuk. Kita Banyak. akomodir. Diakomodir. Jadi masuk ke dalam dan tidak ada orang yang tidak mengakui ini kehebatan Partai Golkar. Dia partai terdepan, partai tertua dan memiliki kader. Dia memiliki cicit. Paling berpengalaman dan paling sering Dia udah melakukan memiliki inovasi. cicit. Memang paling tua. Bercicit ya. Bercicit dalam Tahun. struktur politik bangsa Indonesia. Oleh karena itu, jadi kalau kita melakukan seleksi saksi bukan barang apa ini, Salam. bukan gitu loh. Yes. Aduh. Oke. Oke, Sobat Golkar, itu tadi bincang-bincang kami dengan para orang-orang hebat di Jawa Tengah ini dan ada Kepala Badan Saksi hadir di sini. Terakhir mungkin saya minta closing statement-nya mulai dari Bu Fatma, kemudian Mas Ferry, nanti Bang Sam dan terakhir Bang Iqbal ya. Closing statement tentang gimana
manfaatkanlah BSN ini gimana apa ya terkait dengan pembasisan dan instrumen pemenangan Partai Golkar melalui BSNPG. Ya. Monggo. Jadi buat teman-teman, apalagi para fungsionaris, ini yang waktunya sudah semakin dekat. Tapi kita juga melihat bahwa tadi kita sudah mendengarkan Bang Syamud bahwa ini BSN pun semakin mantap. Jadi jangan ragu lagi ya, dan selamat datang ya buat para BSN saksi-saksi sama dengan Partai Golkar. Mari kita jaga TPS, jaga pemilih, jaga suara. Mari kita rebut. Nah, Mari, Bung. wis Mari wayahe. Bung, rebut. Ya. Monggo Mas Ferry. Baik pada seluruh kawan-kawan kabar Golkar ya. Ya, saya ayo gabung deh ke BSNPG. Banyak anak-anak muda di sana juga, asik, enjoy dan kerjanya dengan hati, maka suasana juga enjoy ya. Gabung deh ke BSNPG ya. Ayo. BSNPG ini adalah lembaga yang siap memberikan kepastian terhadap kesejahteraan masyarakat dan tetap berjuang dalam ruh model Partai Golkar, partai tertua dan partai yang sangat berpengalaman. Asik. Saya tunggu kedatangan Anda. Baik, Pak. Jaga pemilih, jaga suara, Jaga TPS. jaga TPS, Jaga TPS, jaga suara. jaga pemilih dan jaga suara. Ini suatu yang indah dan semuanya itu akan bisa terlaksana manakala betul-betul kita bersama-sama meyakini bahwa jalan kita adalah jalan yang benar. Oleh karena itu keberadaan BSN sesuatu yang penting. Oleh karena itu mari kita bersama-sama sukseskan program BSN. Insya Allah Tuhan Yang Maha Besar memberikan kita semua untuk menjadikan Partai Golkar sebagai pemenang. Amin. Menang. Mari Bung, rebut. Mari Bung. Tetap. Terima kasih Abang-abang. Ya. Mbak Fatma, terima kasih. Mas Ferry, terima Ya. kasih. Terima kasih. Ini paling menjadi Terima ini kasih. Tetap. role model. Role model. Jawa Ya, Tengah ya. itu selalu menjadi role model BSN kita Mulai kemana-mana. model. Nah, Bang, Bang, terima kasih. Bang Iqbal, terima Siap. kasih. Sobat Golkar, sampai di sini. Kita ketemu lagi. Berikutnya kita kemana Bang? Ke Solo ya? Solo. Solo.